Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Firmansyah, NIM 2100005200 dari kelas 3E, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai UAS strategi pembelajaran. Baiklah, yang pertama yaitu apa yang menurut Anda paling menginspirasi dari strategi pembelajaran ataupun keterampilan dasar mengajar? Baiklah, menurut saya strategi pembelajaran yang paling menginspirasi bagi saya yaitu strategi pembelajaran bertanya dan memberikan penguatan. Keterampilan bertanya merupakan keterampilan yang paling sederhana di mana keterampilan ini menjadi pondasi dalam kemampuan mengembangkan keterampilan berikutnya. Alasan mengapa seorang guru perlu menguasai keterampilan bertanya. Pertama, pada umumnya guru masih cenderung mendominasi kelas dengan menggunakan metode ceramah. Guru masih beranggapan bahwa dia adalah sebagai sumber informasi, sedangkan peserta didik adalah penerima informasi. Karena anggapan yang demikian, peserta didik bersikap pasif dan menerima, tanpa keinginan dan keberanian untuk mempertanyakan hal-hal yang diragukannya. Dengan dikuasainya keterampilan bertanya oleh guru, peserta didik dapat lebih aktif, kegiatan belajar menjadi lebih bervariasi, dan peserta didik dapat berfungsi sebagai sumber informasi. Yang kedua, kebiasaan yang tumbuh dalam masyarakat yang tidak membiasakan anak-anak untuk bertanya, sehingga keinginan anak untuk bertanya selalu terpendam. Situasi seperti ini menular dalam kelas. Ketiga, penerapan pendekatan CBSA dalam kegiatan pembelajaran menuntut keterlibatan peserta didik secara mental dan intelektual. Salah satu ciri dari pendekatan ini adalah keberanian peserta didik untuk mengajukan pertanyaan tentang hal yang memang perlu dipertanyakan. Keempat, adanya anggapan bahwa pertanyaan yang diajukan hanya berfungsi untuk menguji pemahaman peserta didik. Dalam kegiatan pembelajaran, guru sangat perlu untuk memiliki keterampilan bertanya, karena dengan pertanyaan, guru dapat mengaktifkan peserta didik sehingga terlibat optimal dalam pembelajaran. Di samping itu, dapat mengecek pemahaman peserta didik terhadap materi yang sedang dibahas. Keterlibatan ini pada gilirannya akan dapat meningkatkan motivasi peserta didik untuk belajar. Penguatan adalah respon yang diberikan terhadap perilaku atau perbuatan yang dianggap baik, yang dapat membuat terulangnya atau meningkatnya perilaku atau perbuatan yang dianggap baik. Penguatan mempunyai peran penting dalam meningkatkan keefektifan kegiatan pembelajaran. Pujian atau respon positif dari pendidik terhadap perilaku atau perbuatan peserta didik yang positif akan membuat peserta didik merasa senang karena dianggap mempunyai kemampuan. Yang kedua, bagaimana strategi pembelajaran ataupun keterampilan dasar mengajar diimplementasikan di dalam kelas? Seperti yang telah saya sebutkan tadi, bahwasanya strategi pembelajaran yang menginspirasi bagi saya adalah strategi pembelajaran bertanya dan memberikan penguatan. Kemudian, untuk mengimplementasikannya, strategi pembelajaran bertanya dan memberikan penguatan di dalam kelas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam terlebih dahulu dengan ekspresi wajah yang gembira. Kemudian yang kedua, guru menanyakan kabar siswa. Contohnya seperti menanyakan, bagaimana kabarnya anak-anak? Kalian sudah sarapan belum hari ini? Sudah siap untuk belajar hari ini anak-anak? Kemudian yang ketiga, sebelum memulai pembelajaran, guru mengecek kehadiran para siswa. Kemudian yang keempat, guru menyampaikan dan menjelaskan materi yang terkait. Kemudian yang kelima, guru menyampaikan tujuan materi pembelajaran tersebut. Kemudian yang keenam, sebelum menjelaskan materi, guru menyinggung mengenai materi yang akan dibahas, seperti memberikan pertanyaan mengenai materi yang akan dibahas. Contohnya seperti, anak-anak, apakah kalian tahu kerajinan tangan itu apa? Dari menanyakan pertanyaan tersebut kepada para peserta didik, tujuannya untuk mengetahui apakah para siswa ada yang sudah mengetahui materi yang akan dibahas tersebut. Kemudian yang ketujuh, dari beberapa siswa akan menjawab pertanyaan dari guru. Dalam hal ini, siswa akan saling memberikan pendapatnya sehingga terjadi timbal balik antara guru dan siswa. Kemudian yang ke-8, setelah guru selesai menjelaskan materi tersebut, untuk menambah wawasan dan pengetahuan siswa, guru melakukan tanya jawab kepada para siswa mengenai materi yang sudah dijelaskan untuk mengukur sejauh mana para siswa memahami materi yang sudah disampaikan
dan memberikan nilai tambahan kepada para siswa yang bisa menjawab pertanyaan dengan benar, dengan tujuan agar para siswa menjadi semangat dan tertarik karena bisa mendapatkan nilai tambahan. Kemudian yang kesembilan, guru membentuk beberapa siswa dalam kelompok. Yang ke-10, di dalam kelompok, guru menginstruksikan kepada siswa untuk membuat 5 pertanyaan. Pertanyaan yang dibuat oleh setiap kelompok nantinya akan ditukar dengan kelompok lain. Tujuannya agar siswa mampu berpikir untuk bertanya, tidak hanya mengandalkan guru bertanya kepada siswa. Kemudian yang ke-11, guru memberikan waktu kepada setiap kelompok untuk menjawab pertanyaan yang sudah didapatkan dari pertanyaan kelompok lain. Kemudian yang ke-12, selanjutnya setiap kelompok menjawab pertanyaan, boleh perwakilan kelompok saja ataupun bergantian dengan teman kelompoknya. Kemudian yang ke-13, setelah selesai, guru mengevaluasi dan memberikan penguatan, seperti apa yang telah kalian pelajari hari ini anak-anak. Lalu guru mempersilahkan beberapa murid untuk menjawab. Guru dapat memberikan kesimpulan di akhir. Lalu guru dapat bertanya, adakah yang pernah melihat hasil kerajinan tangan dari barang bekas? Tahukah kalian bahwa Indonesia masih menjadi negeri di urutan atas yang memproduksi sampah plastik? Apakah hal ini benar anak-anak? Minggu depan kita akan belajar bagaimana mengelola barang bekas menjadi barang yang berkelas. Kemudian yang ke-14, guru memberikan tugas berupa rangkuman dari materi yang telah dibahas. Tujuannya agar siswa lebih memahami materi yang telah dipelajari pada hari tersebut. Yang ke-15, guru menutup pembelajaran dengan berdoa dan memberikan salam. Kelas pun berakhir. Kemudian yang ketiga, apa langkah selanjutnya bagi Anda dalam memanfaatkan apa yang telah Anda pelajari? Langkah selanjutnya bagi saya dalam memanfaatkan apa yang telah dipelajari, yaitu kelak ketika saya menjadi seorang guru, saya dapat memanfaatkan strategi pembelajaran yang telah saya pelajari dengan menerapkannya dalam proses belajar mengajar. Contohnya, seperti yang telah saya jelaskan tadi, saya dapat menerapkan strategi pembelajaran, keterampilan bertanya, dan memberikan penguatan. Dalam kegiatan pembelajaran, guru sangat perlu untuk memiliki keterampilan bertanya, karena dengan pertanyaan guru dapat mengaktifkan peserta didik sehingga terlibat optimal dalam pembelajaran. Di samping dapat mengecek pemahaman peserta didik terhadap materi yang sedang dibahas, keterlibatan ini pada gilirannya akan dapat meningkatkan motivasi peserta didik untuk belajar. Sekian penjelasan dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.